Perkembangan hubungan internasional dalam era globalisasi ini membuat hubungan ekonomi menjadi salah satu elemen yang paling penting bagi suatu negara. Agar negara dapat terus berkembang, ekonomi negara harus terus berjalan demi mencapai kestabilan dan pemerataan. Sehingga kehadiran diplomasi sebagai proses negosiasi sangat diperlukan untuk ditempuh dengan tujuan untuk mengoptimalisasi kepentingan nasionalnya di berbagai bidang dan yang dapat diupayakan melalui diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu praktik diplomasi tertua dalam sejarah sebagaimana ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku dalam negeri yang tidak dapat diproduksi sendiri guna menghindari kelangkaan dan menjaga kestabilan harga pasar, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengembangkan sektor-sektor di industri. Melalui paradigma neoliberal, diplomasi ekonomi dilihat sebagai alat untuk mengejar dan mencapai keamanan ekonomi di tatanan sistem internasional yang anarkis. Konsep ini berdampak pada keterkaitan diplomasi ekonomi dengan pengelolaan hubungan luar negeri dalam kerjasama ekonomi yang tidak hanya terbatas pada kegiatan ekspor dan impor, peminjaman, dan bantuan luar negeri. Perdagangan internasional dan investasi, melainkan juga berfungsi sebagai menekan kebijakan terkait dengan pajak, pergerakan, pertukaran barang dan jasa, dan sumber daya produksi lainnya dalam konteks hubungan internasional. Maka, dapat disimpulkan bahwa selain menjadi wadah negosiasi, diplomasi juga bertujuan sebagai forum diskusi untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan negaranya, sekaligus penggerak kebijakan dan produktivitas dalam negeri untuk mengembangkan sektor real. Urgensi diplomasi ekonomi dapat bersama-sama dirasakan dari bagaimana krisis keuangan global yang terjadi menyebabkan sektor keuangan negara maju terpuruk dan berdampak ke sektor real yang kemudian berimbas pada negara berkembang dalam bidang perdagangan dan juga investasi asing. Sebagaimana hal ini merupakan konsekuensi dari kurangnya koordinasi internasional yang responsif dalam menghadapi krisis dan regulasi keuangan yang kurang akuntabel. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi secara langsung memegang peranan yang sangat signifikan dalam kesuksesan dan juga kekuatan suatu negara. Sebagaimana dalam konteks hubungan internasional saat ini telah menjadi urgensi yang diprioritaskan oleh sejumlah negara demi mewujudkan stabilitas maupun capaian ekonomi yang sempat sebelumnya. Pentingnya suatu praktik diplomatik tentu telah memicu negara-negara untuk merumuskan gagasan kelompok G20 guna menciptakan reformasi struktural sebagai faktor penting pendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Negosiasi ekonomi antar perwakilan negara yang direalisasikan melalui kehadiran G20 merupakan tindakan kooperatif yang mengidentifikasi tujuan bersama, kebijakan yang diperlukan, dan pemenuhan dalam membangun ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan juga inklusif. Faktanya di Indonesia sendiri, kemampuan dalam melakukan diplomasi ekonomi merupakan suatu instrumen penting untuk mewujudkan kemakmuran negara. Aksi tersebut mampu dibuktikan dengan keterlibatan Indonesia dalam G20 sendiri. Terlebih lagi, dampak serta kinerjanya dapat dirasakan secara signifikan setelah Indonesia memegang peranan sebagai tuan rumah atau presidensi G20 di tahun 2021 hingga 2022. Adanya orientasi ekonomi yang tinggi membuat diplomasi ekonomi adalah pilihan rasional bagi Indonesia sendiri untuk menjaga kepentingannya baik secara nasional maupun internasional dalam bidang investasi, finansial, dan juga perdagangan. Kolaborasi tiga bidang tersebut diharapkan dapat menjadi indikator dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan global serta upaya membangun citra Indonesia di luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa peranan dari diplomasi ekonomi memang dianggap penting bagi sebuah negara. Adanya diplomasi ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai alat politik yang dimiliki sebuah negara dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan memberikan dampak pada perkembangan pasar. Dengan didorong adanya berbagai kerjasama, terdapat beberapa faktor pendorong dalam diplomasi ekonomi suatu negara, seperti sistem ekonomi terbuka, di mana negara melakukan aktivitas ekonomi melalui perdagangan internasional, dan yang kedua, melalui trident diplomasi ekonomi, adanya keterkaitan antara sektor investasi, industri, dan juga perdagangan yang saling mendukung untuk mengatasi hambatan-hambatan. Yang ketiga, adanya globalisasi juga mendorong berkembangnya diplomasi ekonomi. Dan yang terakhir, adanya keinginan dari negara berkembang untuk maju, sehingga membuka peluang yang besar untuk menjalin kerjasama melalui diplomasi ekonomi. G20 sebagai forum multilateral yang terdiri dari 20 negara merupakan salah satu bentuk dari adanya diplomasi ekonomi. Menurut kami, hadirnya G20 ini tidak hanya menjadi jawaban dari upaya pemulihan ekonomi global di tahun ini, namun juga untuk mempersiapkan ekonomi global yang kuat dan seimbang di masa mendatang.